sini saya akan mempresentasikan Astagfirullahaladzim. Oke, di sini saya akan memperkenalkan profil perusahaan dari PT Semen Indonesia. PT Semen Indonesia merupakan perusahaan milik negara yang bergerak di bidang industri semen tentunya. Lengkapnya kalian bisa membaca di sini, teman-teman. Oke, selanjutnya saya akan menyampaikan keunggulan kompetitif dari PT Semen Indonesia. Salah satu keunggulan bersaing PT Semen Indonesia yaitu kemampuan mengendalikan pencemaran udara sesuai dengan persyaratan baku mutu emisi. Penggunaan sistem penangkap debu di pabrik tuban jenis bag filter dan suku cadang backlot terbukti mampu menjaga pemenuhan persyaratan baku mutu emisi. Pengelolaan tidak optimal terhadap perawatan dan persediaan suku cadang dapat menjadi isu lingkungan yang sangat kritis. Perencanaan dan pengendalian yang optimal terhadap sistem perawatan bag filter dan persediaan backlot menjadi suatu keharusan. Perencanaan kebutuhan backlot melalui pendekatan bahwa pada saat terjadi kebutuhan penggantian suku cadang backlot, baik secara terencana maupun mendadak dapat dipenuhi dengan lancar. Mempertimbangkan jumlah mesin backlot, penggunaan suku cadang sebanyak 368 hanya 4 unit. Minimum stok hanya disediakan 1 set. Sedangkan untuk stok suku cadang, minimum stok sebesar kebutuhan maksimal terpasang pada mesin bag filter sebesar dikalikan 2. Karena jumlah mesin bag filter sebanyak 270 unit. Menggunakan pendekatan analisa faktor keandalan dapat menghitung laju kerusakan bag filter sehingga dapat merencanakan jadwal perawatan bag filter dan jadwal penggantian backlot. Perencanaan persediaan backlot dapat dilakukan dengan metode EOQ guna mendapatkan nilai persediaan secara optimal. Dengan mengaplikasikan metode EOQ terhadap sistem persediaan suku cadang backlot, didapatkan bahwa metode ini lebih hemat dalam biaya pemasanan maupun penyimpanan dibandingkan dengan metode perusahaan saat ini. Kemudian di sini saya telah menganalisis rasio keuangan dari PT Semen Indonesia, yaitu ada rasio likuiditas, yaitu penggambaran perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek yang segera jatuh tempo. Dalam penghitungan ini ada 2 penghitungan, current ratio dan quick ratio. Current ratio sendiri ada rasio lancar yang rumusnya adalah aset lancar, kewajiban lancar dikali 100, dan di sini ada penghitungannya. Sedangkan quick ratio itu adalah rasio lancar, yang dimana rumusnya aset lancar dikurangi persediaan dibagi kewajiban lancar lalu dikali dengan 100%. Di sini ada rasio utang terhadap aset, yaitu debt to asset ratio, yaitu rumusnya total utang dibagi total aset kali 100%. Lalu di sini ada rasio utang terhadap modal, yaitu debt to equity ratio. Rumusnya adalah total utang dibagi total modal dikali 100%. Lalu ada return on equity, yang rumusnya adalah laba bersih dibagi modal sendiri. Lalu yang terakhir ada EOA, yaitu rumusnya laba bersih dibagi total aset. Sekarang adalah kesimpulan dari rasio keuangan yang telah saya analisis, yaitu menunjukkan current ratio sebesar 507,83%, quick ratio sebesar 475,97%, debt to asset ratio sebesar 18,65%, debt to equity ratio sebesar 21,99%. Oke, lalu ada return on equity sebesar 31,27% dan terakhir ROA sebesar 2,65%. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lupa perkenalan, nama saya Safira Putri Agustina dengan NIM B100 dengan NIM B100 230375 dari kelas F Manajemen.